dia ngejelasin baru kita dialogkan tuh konsep ketuhanan kita dan dia. Silakan. Oh ya, siap. Jangan sesat. Baik. Menurut dari pandangan Kristen secara umum, Tuhan kami adalah Tuhan Yesus, yang dimana dia mengorbankan dirinya yang berinkarnasi atau menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, dosa itu adalah pemutus hubungan secara intens manusia dan Tuhan sebagai penciptanya. Begitu singkatnya. Di TikTok Udah. aja Guru Nda. Di TikTok aja. Biar Dinda kores, lanjut Dinda. Iya, kalau aku sih baik banget. Itu kurang deh kayaknya. Maksudnya tuh ini doh. Apa ya Tuhan lu yang Yesus ini tuh dia tuh turun ke bumi ngapain, terus pengajarannya apa, terus kenapa lu mempercayai Yesus itu sebagai gitu loh. Singkat banget, Bre. Nggak cukup dia. Ya, masalahnya dalam agama kami itu imaniah ya, Bapak-bapak sekalian. Jadi Ya. bukan berdasarkan logika. Ya, kalau Islam secara logika ya terserah, saya pun tidak akan membantah. Karena kan di dalam Islam pun tertulis, tidak akan pernah sampai kapanpun mengatakan Yesus itu Tuhan, begitu. Jangan ke Islam dulu, ini orang mau ngedengerin konsep lu. Ya, Gue juga makanya nggak akan saya bantah. kan saya tadi kan sudah menjelaskan. Oh ya, Nah, ya udah kalau cuma segitu dong. Ya udah dialog lah, Guru Nda, guys. Dialog lah. Ya oke. Baik, jadi gini. Tuhan Anda katakan dia datang menjelma atau inkarnasi atau menjadi manusia. Nah, saya kasih contoh ya. Kalau manusia itu menjelma menjadi babi, maka orang itu hilang, yang ada babi. Nah, sekarang kalau kemudian ada setan yang merasuki manusia, maka manusia itu tadinya adalah manusia, tetapi kerasukan roh setan. Nah, kalau Tuhan Anda katakan datang sebagai manusia, apakah Tuhan Anda merasuki manusia atau Tuhan Anda yang kemudian berubah wujud menjadi manusia? Silakan. Silakan. coba diulangi bagaimana tadi? Apakah Tuhan Anda itu merasuki manusia atau Tuhan Anda yang berubah wujud menjadi manusia? Baik, singkatnya Tuhan kami berubah menjadi manusia. Tuhan Anda berubah menjadi manusia. Berarti ketuhanannya hilang. Tidak. Tapi berubah menjadi manusia atau dia adalah Tuhan yang merasuki manusia. Harus Anda bedakan dulu. Kalau Tuhan Anda masih ada, tidak berubah menjadi manusia, berarti dia posisinya Tuhan yang merasuki manusia. Mana yang benar? Baik, saya sebelum menjawab, saya ingin bertanya kepada Bapak. Bapak itu bertanya menggunakan logika yang dikosongkan dari agama Islam atau menggunakan logika Islam? Saya menggunakan logika sehat. Logika sehat. Sehatnya dari mana dulu, Pak? Dari kita sebagai manusia yang diberikan logika, Bang. Tidak. Bapak tadi hampir kepleset loh, kata Bapak tadi mengatakan mau menggunakan Islam. Kalau dari Islam, jelas laisa kamitslihi syai', tidak mungkin kemudian Tuhan menjelma menjadi manusia, nggak mungkin. Sama seperti di dalam Yesaya 43 nomor 10, tidak mungkin Tuhan berubah bentuk menjadi manusia, nggak mungkin. Jadi satu-satunya jalan Tuhan Anda merasuki tubuh manusia. Yang mana yang benar kira-kira? Baik. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan Bapak. Sebenarnya percuma saja saya menjelaskan kepada Bapak karena Bapak menggunakan logika agama yang Bapak percaya gitu. Kalau Bapak ingin belajar, ya belajar itu kan, oh begini loh konsepnya Kristen, oh begini loh konsepnya Islam, begitu.
Ya, Karena ini saya sedang belajar, Bang. Sorry, Bang. Saya sedang belajar konsep Anda. Tuhan Anda itu yang berubah diri atau Tuhan Anda hanya merasuki manusia? Coba, kalau Anda mengatakan dia tidak merasuki, berarti dirinya yang berubah menjadi manusia. Nggak ada lagi sisi ketuhanannya, karena sudah berubah menjadi manusia. Sama seperti manusia berubah menjadi babi ngepet, nggak ada lagi manusianya. Yang ada hanya babi ngepetnya, gitu loh, Bang. Ya udah, silakan. jadi menurut iman kami Tuhan itu maha besar ya. Dan juga pun Islam mengakui bahwa Tuhan itu maha besar. Nah, Tuhan kami itu merubah dirinya menjadi manusia dan dia manusianya itu juga Tuhan begitu. Mungkin Islam mengatakan kok Kristen menyembah manusia katanya kan? Secara pandangan umum, dan saya sering masuk di komal-komal debat agama dan mengatakan begitu. Nah, saya suka Tuhan dong, karena dia yang maha besar. Dan di kitab PL, Perjanjian Lama, kalau manusia melihat Tuhan yang eksistensi ketuhanannya secara langsung, dia akan terbunuh gitu. Nah, untuk menjadi supaya dia tidak terbunuh, dengan kasihnya lah Tuhan merubah dirinya menjadi manusia dan ingin merasakan apa yang manusia rasakan begitu. Ya, jadi Anda berulang mengatakan Tuhan Anda merubah diri menjadi manusia. Nah, tolong Anda bedakan merubah diri dengan merasuki. Kalau dia merasuki manusia, berarti sisi ketuhanannya masih ada. Tapi kalau dia merubah diri menjadi manusia, tidak ada lagi sisi ketuhanannya, tapi yang ada tinggal sisi kemanusiaan. Yang mana yang benar? Karena kenapa? Anda coba lihat di dalam kitab Anda, di dalam Yohanes 12 nomor 49 dengan Yohanes 5 nomor 30, Yesus mengatakan, yang manusia ini mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia sudah mutlak menjadi manusia. Dia bukan lagi Tuhan. Hayo, apakah Anda ingin menarik pernyataan Anda bahwa Yesus itu adalah jelmaan Tuhan atau Yesus itu kerasukan Tuhan? Silakan. Baik. Terima kasih sebelumnya karena Bapak sudah membaca kitab kami. Itu sangat luar biasa. Tapi perlu saya luruskan. Dalam kekristenan itu ada Injil yang ditulis, ada Injil yang tidak ditulis. Nah, Injil yang ditulis itu Bapak sekalian baca. Tapi yang tidak bisa ditulis itu yang diteruskan. Yang diteruskan kepada pemimpin-pemimpin gereja kami begitu. Begitu Bapak. Jadi konsep ketuhanan Yesus itu bukan hanya dibahas dalam kitab suci itu atau Alkitab. Jazakillah khairan katsiran bil jannah ukhtina ade ahlus sodaqoh. Semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat segala yang diberikan untuk umat. Amin amin Allahumma amin. Lanjut. Begitu Bapak Zuma yang saya hormati. Ya, jadi kesimpulannya Tuhan Anda yang menjelma menjadi manusia, atau Tuhan Anda yang merasuki manusia. Harus dibedakan ini. Tuhan kami yang menjelma menjadi manusia. Oke, berarti pada saat dia menjelma, Tuhan Anda tidak ada lagi karena dia sudah menjadi manusia. Betul? Tidak juga sih, betul. Maksudnya tidak juga sih, betul. Gimana itu, Bang? Kan Anda sudah mengatakan Tuhan Anda sudah menjelma. Anda ngerti manusia enggak? Iya, ngerti. Nah, kalau misalnya Tuhan Anda menjelma manusia, menjadi manusia, berarti dia menjadi manusia atau menjadi Tuhan? Begini, Pak. Secara rasionalitas manusia mungkin itu
itu sangat mustahil ya Tuhan menjadi manusia dan pasti akan hilang ketuhanannya begitu. Tapi menurut iman kami itu sangat mungkin. Karena Tuhan itu maha segalanya gitu. Dan ketika dia menjadi manusia, ketuhanannya tidak hilang. Dia tetap Tuhan begitu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah itu Tuhan? Nah, kan saya mengatakan Pak, Injil itu ada yang dituliskan, ada yang tidak dituliskan. Begitu Pak. Itu di mana Anda dapatkan ilmunya itu? Saya dapatkannya di KGK Pak. KGK itu apa? Katekismus Gereja Katolik. Dia pakai dalil Bible atau hanya iman? Jadi begini Pak. Begini. Jadi pada awalnya surat-surat yang ditulis dalam Alkitab itu tersebar gitu. Itu belum menjadi Alkitab. Nah, oleh bapak-bapak gereja pada gereja mula-mula itu mengumpulkan semua surat-surat yang tersebar itu menjadilah Alkitab yang bisa Bapak baca sekarang, yang sekarang sudah menjadi TB2 gitu, terjemahan baru 2. Nah, ada Injil-Injil atau kami bilang kabar baik itu yang disebarkan dari mulut ke mulut, yang di cross check dari rasul-rasul gitu atau murid-murid Yesus. Nah, yang sering diperdebatkan itu adalah Injil yang dituliskan begitu Bapak. Oh gitu ya. Jadi gini Bang, saya kasih analogi sederhana aja dulu. Misalnya Abang disuguhkan minuman nih. Ya, Anda disuguhkan minuman. Anda tidak tahu minumannya ini apa gitu. Apakah Anda itu berpikir untuk mengetahui ini minuman apa atau langsung Anda minum? Ya secara nalar saya ingin tahu gitu. Nah, begini juga tentang ketuhanan Bang. Tentang konsep agama itu harus diakali dulu. Proses akal dulu yang bekerja, baru diimani. Yang Anda gunakan ini imani aja. Pokoknya yang jelas haus saya hilang. Glok 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 glok. Ternyata yang Anda minum baygon. Anda mengimani, yang penting sembah aja. Ternyata yang Anda sembah ciptaan Tuhan. Apa akibatnya nanti? Neraka. Maka harus digunakan akal dulu untuk mengetahui itu. Anda mengatakan kami punya Injil, Injil yang tak tertulis. Ini narasi yang Anda bangun lebih hebat daripada Tuhan. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Nah sekarang Anda lebih hebat dari Yesus. Ternyata Anda bisa berkata-kata dari diri Anda sendiri tanpa ada ajaran dari Yesus. Gimana itu Bang? Iya. Saya ingin memakai analogi Bapak tadi. Begini Pak. Silakan. Bapak ingin mengetahui minuman itu apa, minuman apa gitu, entah teh, entah susu, entah apa gitu kan? Yes. Harus membaca tulisan yang dituliskan dalam gelas, sedangkan dalam gelas itu tidak ada tulisan begitu. Ya, minimal saya cium, minimal saya tanya, ini apa minumannya, dari mana, siapa yang membuatnya. Saya pasti cari tahu, Pasti Bapak bertanya kepada si tuan rumah kan begitu atau tidak? Betul sekali. Baik. Sebenarnya Bapak sudah tahu jawabannya. Nah, yang tidak tertulis itulah kami tanyakan kepada para imam begitu. Nah, para imam mendapatkan dari imam yang terdahulu. Nah, imam terdahulu yang lebih dahulunya itu dapat dari mana? Dapat dari murid-murid Yesus. Makanya saya katakan ada Injil yang tidak tertulis, yang diteruskan dari turun-temurun begitu. Begitu Bapak. Waduh, marah itu kalau begitu jawabannya. Kalau Anda mengatakan ada Injil tidak tertulis,
Iya. tetapi diterima oleh murid Yesus. Ini metode baru untuk mengelak. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwasanya siapa yang menolak aku, dia sudah punya hakim sendiri, yaitu perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepada kalian. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Nah, perkataan-perkataan Yesus itu adalah perkataan yang diterima dari Tuhannya, alias firman. Kalau firman pasti tertulis. Yang tidak tertulis itu bukan firman. Sedangkan Anda kemudian mengatakan ada Injil yang tidak tertulis. Yang mana yang harus saya percaya? Yesus atau Anda? Ya terserah Bapak, itu pilihan Bapak begitu. Oh, jadi gitu caranya Anda menjelaskan konsep ketuhanan. Nah, kembali di tadi. Ketika Tuhan Anda berubah menjadi manusia, maka saya katakan Tuhan Anda itu sudah menjadi manusia. Tidak ada lagi Tuhannya. Karena dia sudah menjelma menjadi manusia tadi. Iya. Gitu. Dari mana kita buktikan bahwasanya tidak ada lagi sisi ketuhanannya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Siapa yang mengatakan itu? Tuhan Anda. Yesus itu yang mengatakan, Yohanes 5 nomor 30. Berarti ketika Tuhan Anda inkarnasi menjadi manusia, ketuhanannya hilang dan dia murni menjadi manusia. Baik. Sebentar, mohon maaf, saya potong dulu ya. Gimana kalau kita naikin Kristen yang satu lagi biar berimbang? Ini ada Sukadame sama Jeffrey Aritonang. Atau mau dilanjut aja yang ini dulu? Silakan. Iya. Gak apa-apa, saya turun aja dulu. Gimana? Enggak, kalau mau dilanjut ini, lanjutin terus gitu kan. Kalau mau tambah satu lagi, saya tambahin satu lagi. Biar Nanti kalau naik satu lagi pasti kontradiksi mereka ini, Bang. Tengok aja nanti. Oh gitu, ya udah ini aja dulu ya. Pasti bertentangan nanti. Mungkin nggak apa-apa. Cuman, terserah deh. Nggak, kalau perlu tema. Atau kita nanti naikkan dulu yang agnostik tadi. Kita tanya bagaimana menurut pandangan Anda tentang konsep ketuhanan yang dijelaskan dari Islam dan Kristen. Kan tadi dia ingin mempersaksikan antara Islam dan Kristen itu. Enggak, tapi yang aksosi tadi belum ada minta ini lagi, belum ada di sini. Iya. Nyarinya Iya susah. Tapi masih ada dia di bawah nyimak. Ya saya serahkan aja ke narasumber. Kalau bila perlu dinaikin satu lagi saya naikin. Kalau enggak ya lanjut aja dulu yang ini gitu. Mungkin Dinda Kores mau lanjut atau Akhi Sugi untuk mengorek lagi lebih jauh tentang apa yang dijelaskan. Halo, suara saya kedengeran nggak? Ya udah aku parek kedengeran. Aku dulu dong. Oh ya udah tuh Ustaz. Ya udah, kalau Saya pengen aja dulu. Kang Satria mau naikin satu lagi. Pak jalan Terserah, gitu ya. kalau saya terserah narasumber. Enggak, kalau Ya, naikin saya- kalau perlu ini saya di bawah nggak apa-apa. Oke, saya tanya dulu sama Pak Jalan nih. Apakah Injil yang tertulis itu sinkron atau bertentangan dengan Injil yang tertulis, Pak? Sangat sinkron. Oke. Kalau sinkron, seharusnya Injil yang tidak tertulis itu menyatakan Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus faktanya bertuhan. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Apa mungkin di dalam Injil yang tidak tertulis ini mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Kalau mengatakan Yesus Tuhan berarti bertentangan dengan Injil yang tertulis. Coba, gimana? Gini Pak, coba Bapak cari ini bahasa aslinya. Bahasa aslinya coba Bapak sebutkan. Di dalam Yohanes, Anda bisa baca aslinya? Ya, kalau tidak bisa ya tinggal diterjemahkan lewat Google, kan sekarang canggih Pak. Ya, Anda nggak percaya apa yang tertulis di dalam Bible Alkitab Indonesia itu?
Begini, Pak. sebentar saya sapa dulu. Ini dari kekristenan bukan Sukadame. Sukadame, coba speak up dulu. Halo. Dari kekristenan bukan? Ya, Ya. saya Kristen, Bang. Oke. Oke. Silakan Bang dilanjut Kores. dulu, Ustaz Sugi. Ya, Bang Kores silahkan tunjukkan bahasa aslinya Bang Kores. Bahasa Yunani Bang Kores. Yohanes 4 ayat 22. Bisa Bang Kores. Ini minta bahasa asli. Ini tumben ada Kristen minta bahasa asli ini. Bang Kores monitor. Pantesan aku ke mute. Selamat Tungtri nggak bisa open cam emulator soalnya, Stad. Nah, itu dia. Dibaca aja, dibaca aja. Bisa enggak? Bisa. Yohanes 4:22 kena Yunaninya. Iya. Proskuneo ini. Ya. Nah, di situ Proskuneo. kan, artinya menyembah. Himes gitu kan. proskuneite ho oko oidate heimes proskinomen. Heimes proskinomen. We worship. Kami menyembah. Nah, itu Pak. Enggak ada yang salah dengan apa terjemahan itu. Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah karena Yesus berkata kami. Berarti Yesus tidak sendiri di situ. Yesus termasuk kami itu. Kalau memang di Injil yang tertulis mengatakan Yesus itu punya Tuhan, apakah di Bible yang tidak di Injil yang tidak tertulis mengatakan Yesus Tuhan? Kalau mengatakan Yesus Tuhan berarti bertentangan, kontradiksi jadinya. Silakan. Apakah ayat itu bisa menjadi sebuah hanya satu-satu itu aja yang menjadi sebuah patokan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Banyak ayat. Yohanes 20 ayat 17. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yesus punya Allah. Bagaimana mungkin Yesus Tuhan? Bagaimana mungkin Yesus Allah itu sendiri? Mau lagi? Terus. Yohanes 11 ayat 41. Yohanes 11 ayat 41, 42, 43. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus menengadah tangannya ke atas. Dia berdoa di situ. Berkata apa yang dia katakan? Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang yang mengelilingi aku di sini, supaya mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus punya Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan ada ayat yang mengatakan, ya aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bagaimana dengan ayat-ayat ini? Apakah itu menunjukkan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Baik. Terima kasih Bapak sudah membongkar-bongkar. Alkitab kami tidak jadi masalah. Berarti Bapak ingin mengetahui. Baik Pak. Jadi Tuhan kami imani itu bukan Tuhan yang sombong. Karena bagi kami Tuhan itu adalah Maha Kasih. Nah, dalam kitab Korintus mengatakan kasih itu tidak sombong. Salah satu dari buah kasih itu. Bukan begitu Bang Sukadame? Kok nggak nyambung ya jawabannya ya? Mungkin Bang Sukadame bisa menambahkan. Silakan Bang Sukadame, tambahkan. Ya, sebelumnya makasih ya Bang ya udah dinaikkan aku ini ke live ini. Ya. Jadi menurut pandangan saya gini Bang, saya kan Kristen ini. Sebenarnya saya Kristen ini ngikuti agama Kristen karena pasti dari orang tua awalnya. Betul. Kan begitu. Nah, jadi sampai saya sekarang ini saya masih Kristen. Saya pernah itu Pak, sedikit lagi saya itu hampir masuk ke agama Muslim. Sedikit lagi. Kemudian ada kendala lah kemarin. Nah,
saya sudah banyak sebenarnya Pak mempelajari tentang Islam ini, baik itu dari internet ataupun dari video YouTube. Salah satunya itu saya sering nonton itu YouTube-nya Dr. Zakir Naik ya. Iya. Saya pernah melihat video beliau ini mengatakan di mana yang Kristen ini bertanya kepada beliau, kemudian beliau bertanya lagi kepada yang penanya ini, di mana Yesus berkata, sembahlah aku. Sementara yang Kristen mengakui kalau si Yesus ini adalah Tuhan kami. Nah, jadi yang saya mau tanyakan gini Pak, saya meyakini kalau yang saya imani sekarang ini saya Kristen. Namun yang saya mau bertanyakan sama Bapak, bisakah Bapak menurut pandangan Islam, Yesus ini, dia ini sebagai apa Pak? Di Islam ada nggak? Silakan Guru Nda dijawab Guru Nda. Semoga ada hidayah malam ini Guru Nda. Ada nggak peran Yesus ini di Islam? Guru Nda. Ya. Silakan Ada. dijawab ini, semoga ada Baik. hidayah. Oke. Jadi kalau di Islam itu jelas sekali yang sahabat-sahabat sebut dengan sebutan Yesus itu adalah seorang hamba Allah dan juga dia adalah nabi yang menjadi contoh pelajaran bagi Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Lalu kemudian ketika saudara Kristen mengatakan, oh Isa itu bukan Yesus. Lalu siapa yang kemudian yang diterangkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Ketika dikatakan kepada Nabi Isa alaihi salam oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas takhizuni, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia, jadikanlah aku ilahaini, ya, sembahan min dunillah, selain daripada Allah. Nah, ternyata di dalam agama Kristen ada manusia, anak laki-lakinya seorang perempuan, itu yang dituhankan kemudian. Berarti Isa dan Yesus itu sama. Karena dia adalah oknum yang ditanyai oleh Allah. Apakah kamu yang mengajarkan manusia untuk menuhankanmu selain daripada menuhankan Allah? A'anta qulta linnas. Lalu Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ini berkesesuaian dengan pernyataan Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak berhak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Berarti Isa itu adalah Yesus. Sehingga kami umat Islam wajib hukumnya mendudukkan Nabi Isa itu sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah. Dan alhamdulillah ternyata orang yang mendudukkan Yesus Nabi Isa sebagai utusan Allah itu akan memperoleh hidup yang kekal menurut Bible. Apa pembuktiannya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku, Yesus yang engkau utus. Berarti iman kami sudah benar nih, bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Kok lagi-lagi ke Bani Israel? Ya, pengakuan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 24. Matius 24 nomor 14 ya kalau nggak salah ya. 15. Matius 15 nomor 24. Syukran akhi. Dia katakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti jelas pernyataan Al-Quran. In huwa illa abdun a'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Kok dia menjadi pelajaran bagi Bani Israel? Ya. Apakah ada di dalam kitabnya orang Kristen? Ada. Di mana itu tertulis? Lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Hai orang-orang Israel. Tidak dipanggil orang Kristen.
Yang dipanggil adalah orang Israel. Hai orang-orang Israel. Ini yang diterangkan Al-Quran, bahwa dia adalah pertanda bagi Bani Israel. In huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alna mathalan li Bani Israel. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. In huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Dan dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai tanda pelajaran bagi Bani Israel. Gak ada yang salah, bukan? Nah, endingnya kemudian adalah hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku, Yesus yang engkau utus. Subhanallah, Islam mengenal Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi di Bani Israel adalah satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal sama dengan diperoleh oleh Islam. Bagaimana dengan Kristen? Satu menit. Bagaimana dengan Kristen? Apakah ada keselamatan dari Yesus? Tidak. Kristen oleh Yesus dilemparkan ke neraka. Loh, kok bisa kayak gitu? Mungkin di Al-Quran, bukan cuma di Al-Quran, tetapi di dalam Bible ada. Yes, ada. Dengarkan baik-baik. Dikatakan di dalam Matius 7 nomor 21, nomor 22, nomor 23. Tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang telah melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Kata Yesus apa? Aku tidak mengenal engkau. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Garis bawahi kata terakhir, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kata kejahatan itu kita temukan di dalam Matius 13 nomor 50. Apa yang dikatakan? Orang jahat itu dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti nyata daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Ternyata orang yang membuat kejahatan itu, menurut kitab saudara, Matius 13 nomor 50, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa yang orang jahat yang dimaksud Yesus? Dia yang memanggil Yesus Tuhan, dia yang bermujizat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Siapa dia? Dia adalah Kristen, dan itu bukan Islam. Subhanallah. Kristen dilemparkan ke neraka, Islam kemudian memperoleh hidup yang kekal, yaitu surga yang tertinggi. Demikian dari saya. Silakan sahabat yang lain ditambahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Silakan Bang Sukadame. Iya Bang, makasih ya Bang atas penjelasannya. Nah kemudian yang saya mau tanyakan lagi Bang, ini mungkin Abang yang menjelaskan tadi, mungkin ya ilmu pengetahuannya mengenai apa ini udah luas lah kan gitu. Nah, yang mau saya pertanyakan gini Bang, kan ada ini di Alkitab kami yang menuliskan di Yohanes 3 ayat 16, di mana itu bunyinya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisakah Abang membantah ini, ayat ini? Bisa. Makasih. Baik. Gampang. Jadi saya begini, saya tidak membantah Bang, saya membantu Anda untuk memahami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Terkait dengan anak, mari kita baca di Amsal 3. Apa yang diterangkan oleh Tuhan tentang anak di sana? Ya, jelas sekali anak yang dimaksud di sini adalah orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Orang yang mendengarkan apa yang kemudian Tuhan ajarkan kepadanya. Kita lihat, kita baca ya teman-teman di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12 sebelum saya pindah tadi ke Yohanes 3 nomor 6. Di situ dikatakan, hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Berarti yang dimaksud anak di sini adalah dia yang mendengarkan didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti laksana ibarat Allah seorang ayah kepada anak yang disayangi.
Jadi panggilan anak, panggilan Bapa itu ibaratkan Tuhan dengan hamba yang dikasihinya. Kenapa dikasihi? Karena dia taat mendengarkan didikan, karena dia tidak pernah bosan mendengarkan peringatan dari Tuhan. Itulah yang disebut anak. Jadi kalau ada yang mengatakan anak-anak Tuhan tetapi mereka tidak melakukan perintah Tuhan, itu anak-anak tiri itu. Itu anak palsu itu, ngaku-ngaku gitu. Nah, kita kembali kepada Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Ya, anaknya ini adalah yang saya terangkan tadi, yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita uji, Kristen dan Islam, siapa yang percaya kepada Yesus? Ketika Yesus mengatakan dirinya adalah anak manusia, yang percaya Islam, yang percaya Kristen. Pertama. Kedua, ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan, Islam percaya, Kristen juga percaya. Tetapi ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus, Islam percaya, Kristen tidak percaya. Apa buktinya? Tidak satu-satunya, tetapi tiga-tiganya adalah Tuhan yang benar. Konsep disalahi. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Oke? Di dalam Lukas 16 nomor 17. Tolong diluruskan lagi kalau saya. Matius 5. Matius 5. Oke, Ya. Matius 5 dan juga Lukas 16 kali akhi. Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 itu. Iya, kalau di situ sebelum semua terjadi. Kalau di Lukas 16 nomor 17 itu tidak diterangkan kalau semua itu terjadi. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Itu di dalam Lukas 16 nomor 17. Masya Allah, syukran akhina. Jadi ketika dikatakan seperti itu, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal, umat Islam percaya. Apakah umat Kristen percaya? Tidak. Apa pembuktiannya? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kami umat Islam tidak percaya itu, bahwa Yesus mati membatalkan segala hukum Taurat. Tapi Kristen percaya akan itu. Nah, sekarang siapa yang percaya kepada Yesus? Siapa yang percaya kepada Paulus? Anda lebih percaya kepada Paulus daripada percaya kepada Yesus. Nah, kembali ke data yang Anda sajikan, Yohanes 3 nomor 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Terakhir, 1 menit dari saya. Dengarkan baik-baik. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14 nomor 12. Apa yang diterangkan di sana, sahabatku, saudaraku? Kita lihat. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, setiap orang yang percaya kepada Aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Mari kita lihat, kita teropong dengan akal sehat. Kalau Yesus itu bersunat, Dia melakukan itu. Umat Islam melakukan itu. Kristen tidak. Yesus wudu dalam beribadah. Islam wudu dalam beribadah. Membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah dalam beribadah. Kristen tidak. Yesus takbir ketika Dia beribadah, mengangkat tangan. Kristen tidak, Islam mengangkat tangan. Yesus sujud di dalam beribadah. Kristen tidak, Islam sujud dalam beribadah. Yesus puasa, Islam puasa, Kristen tidak puasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus, pekerjaan yang Yesus lakukan, semua dilakukan oleh umat Islam. Apa yang Yesus lakukan kemudian dilakukan oleh umat Islam. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, Yohanes 14, pernyataan tadi Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada Aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Subhanallah, hanya umat Islam yang melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, sedangkan Kristen melakukan perintah-perintah Paulus itu sendiri. Demikian, silakan yang lain. Terima kasih. Oke. Ya, mau ditanggapi dulu apa mau dilanjut ke Ustaz Sugi?
Saya Biar dia tambahin nggak sedikit lama. dulu ya. Oke. Jadi berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Allahu Akbar. Berdasarkan Yohanes 3 ayat 16, di situ percaya apa? Ya, harus dicari, jangan langsung disimpulkan bahwa itu percaya Tuhan. Kalau Anda mengatakan itu percaya Yesus sebagai Tuhan, tunjukkan ayat. Nah, saya mempercayai bahwa itu adalah percaya sebagai utusan Tuhan. Saya kasih ayat. Contoh, di dalam Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Artinya kalau Yesus ngomong seperti itu, percaya Allah sebagai Tuhannya dan percaya Yesus adalah utusannya. Orang yang percaya Yesus sebagai utusan dan hanya ada satu Tuhan, maka dia tidak akan gelisah karena dijamin surga. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya, tunggal itu satu-satunya, bukan Trinitas. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Alhamdulillah kami percaya. Jadi di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu artinya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan percaya Yesus sebagai Tuhan. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi dulu Pak Sukadame. Subhanallah. Baik, makasih. Sukadame. Iya. Nah, kami kan di Kristen ini Bang mengakui yang namanya Tritunggal tadi kan Bang, Trinitas tadi, di mana ada Bapa, Anak sama Roh Kudus, kan begitu. Nah kemudian Bang, yang saya mau tanyakan lagi, ini tadi di penjabaran dari Bang Juma ya, yang mengatakan ini Yesus ini ada di kitab Al-Quran Islam ada kan? Jadi Ya, namanya Isa. Isa Al-Masih ya. Nah, kemudian apa dasar atau mungkin yang saya tanyakan dulu lah. Ini Isa Al-Masih atau Yesus ini kafir nggak dianggap? Kami yang Kristen yang mengakui Yesus ini atau Tritunggal ini ya, yang satu ini kami akui Tuhan. Ini kafir nggak sama yang Islam? Oke. Laqad kafarol ladina qalu innallaha salisus salasah. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah itu satu dari yang tiga atau Trinitas. Lalu bagaimana dengan Yohanes yang mengaku Yesus itulah satu-satunya Tuhan? Laqad kafarol ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir ya orang yang mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih itu putra Maryam. Kafir Bang. Kenapa? Karena baik berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan Bible, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya itu Tuhan. Saya melihat bahwa orang Kristen itu menuhankan Yesus hanya berdasarkan pengertian sendiri. Ya, padahal di dalam Amsal 3 ayat 5 sangat jelas dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Kalaulah memang Trinitas itu benar pernah diajarkan oleh Yesus atau diajarkan oleh para nabi, kenapa para murid tidak pernah kenal Roh Kudus? Kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, Paulus berkata kepada para murid, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, kami tidak. Belum katanya. Bahkan kami tidak kenal Roh Kudus. Para murid tidak pernah tahu ada Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus ini diajarkan Yesus kalau para murid saja tidak pernah mengenal Roh Kudus? Simpel logis loh. Ya. Tidak ada ajaran Trinitas diajarkan Yesus, tidak ada. Justru Yesus mengajarkan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya. Ya, satu-satunya Bang, tunggal Bang. Bukan Trinitas, engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Di dalam Markus 12 ayat 29, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu, bukan Trinitas.
Demikian, Akhi Juma, monggo lanjut. Ya, terima kasih. Jadi gini, saudara, saya tambahkan sedikit ya. Tadi dari perspektif Islam jelas mengatakan teman-teman Kristen itu kafir. Lalu bagaimana dengan Bible? Apakah mengatakan orang Kristen itu kafir? Ya, camkan baik-baik. Di dalam kitab saudara, jelas sekali Kristen itu disebut kafir. Di mana diterangkan itu? Di Galatia 2 nomor 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jikalau engkau seorang yang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ini jelas. Orang-orang yang hidup tidak bersunat itu adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang hidup bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sekarang apakah Anda itu bersunat? Tentu tidak. Nah, lalu apa ending daripada orang yang tidak bersunat ini? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 44 nomor 9, sangat jelas dikatakan, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang tidak bersunat baik hati maupun kulupnya boleh masuk ke dalam bait suciku. Ya, setiap orang asing yang tidak bersunat yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Berarti betul pengakuan Paulus bahwasanya orang-orang yang hidup secara kafir adalah orang-orang yang tidak bersunat. Sekarang apakah Anda bersunat? Kalau Anda tidak bersunat, berarti Anda hidup secara kafir. Benar apa yang diterangkan Al-Quran. Demikian sementara, silakan. Ya, mungkin Bang Kores mau menambahkan, Bang Kores? Terus nanti aja aku kalau ngeyel baru gitu. Ini emang asik ini dialognya. Aku cuma nanya satu aja ya. Sukadame ini kalau terjelaskan semua pertanyaan yang ditanyakan itu tertarik syahadat gak? Gini Bang, itu kan kalau untuk mau pindah yang namanya agama ini kan nggak gitu mudah kan gitu sih Bang. Jadi aku pun masih pengen tahu lebih luas sebenarnya Bang. Sebenarnya jujur aja di Muslim atau di Kristen masih sedangkal dibilang pengetahuanku mengenai agama ini. Makanya tadi aku bilang di dasar, aku pribadi, aku itu Kristen karena keturunan. Kan begitu Bang. Nah, maka aku mau tanya juga, karena dari sekitar belum ada setahun Bang, aku itu ada menjalin hubungan sama yang Muslim perempuan. Nah, aku itu hampir aku sunat Bang ya, aku sunat. Aku itu hampir pindah agama ke Muslim, hampir bersyahadat juga kemarin sih. Cuman ya tinggal diterusin perjalanannya. Nah, cuman bertanya silakan. Pengen tahu Bang, aku pengen tahu lebih dalam lah dibilang. Cuman ya kalau bilang untuk bersyahadat ataupun pindah agama aku ya kan nggak. Bukan aku nggak nanya bersyahadat sekarang tertarik nggak gitu loh maksudnya. Sebenarnya kemarin tertarik Bang, tertarik. Cakep ya. Silakan bertanya kembali. Kami menikmati di sini. Nggak apa-apa ya Bang, aku nanya di sini kan, nanya apa kan? Memang ini tujuannya kawanku. Lanjut. Oke. Makasih Bang. Jadi gini lagi Bang, mengenai silsilah lah dibilang ya. Ini tadi kalau di kami Tuhan Yesus ini dia itu dilahirkan dari perempuan yang bernama Maria di kami ya Kristen. Nah, jadi istilahnya dia itu lahir dari perawan Maria dan kemudian ayahnya bernama Yusuf. Nah, ini di Muslim ada nggak silsilah si Maria ini dari mana? Aku jawab, ini bagianku. Keren ini. Oke. Memang di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan kitab yang
biografi, sehingga Al-Quran itu tidak membicarakan tentang silsilah. Nah, di Bible, Bang, memang menceritakan silsilah Yesus, tapi celakanya antara silsilah yang ditulis oleh Lukas dengan apa yang ditulis oleh Matius cakar-cakaran. Menurut menurut Matius, ya, kakeknya Yesus itu adalah Yakub. Bentar, saya bacakan ya. Di dalam Matius 1, ya, Matius 1 ayat 15 ya. Oke. Saya baca dari ini ya. Eliud memperanakkan Eliezer memperanakkan Matan memperanakkan Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub, atau bapaknya Yusuf adalah Yakub. Sementara kalau kita lihat Lukas, ya, Lukas 3, kita baca di ayat 21, seingat saya ya. Bentar, ayat 21 ya kalau nggak salah. Oh nih, ayat 23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Bapaknya Yusuf adalah Eli. Bapaknya atau kakeknya Yesus adalah Eli. Apakah mungkin seorang anak mempunyai dua bapak? Yaitu Yusuf mempunyai dua bapak, Yakub dan Eli. Mustahil. Mustahil ada satu orang mempunyai dua bapak kandung. Kenapa ini saya katakan bapak kandung? Karena kalau sudah berbicara tentang silsilah, itu berbicara tentang pertalian darah. Ya, mana yang benar? Ya, apakah menurut Lukas atau menurut Matius? Menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Mana yang benar, Bang? Monggo, silakan. Al-Quran tidak menceritakan, sehingga nggak ada ini ya, nggak punya problem. Tapi Bible menceritakan silsilah Yesus menimbulkan problem. Nah ini, mana yang benar ini? Oke, mungkin Gurunda mau ngejelasin dulu. Silakan. Udah lanjut aja, Hi. Saya lagi makan dulu sebentar kali. Oh, ya. Siap. Nggak lihat tuh Gurunda lagi minum jus bunyinya. Lanjut. Silakan Bang Sukadame ditanggapi dulu. Gimana Bang Sukadame? Dia mati dulu. Menurut Lukas. Mute-nya. Dibuka dong. Kalau di Lukas 3 ayat 23, kalau di Matius 1 ayat 15. Coba dicek benar-benar. Apakah saya bohong atau tidak? Bang Sukadame, dibuka mute-nya Bang Sukadame. Itu ke mute. Jangan itu. terguncang. Jangan lama-lama mikirnya. Kemarin kan baru mau, sekarang harus mau. Ya benar. Bentar Bang, bentar. Di mana tadi Pak tersurat Pak? Matius 1 ayat 15. 15 ya? Lukas 3 nomor 23. Lukas 3 ayat 23 ya? Mungkin bisa dinaikin saudara saya, bisa Pak? Di sini Pak, biar ada yang mengawani. Oh, gimana ya? Ada nggak di bawah? Ada, terhitung ada. Cuma ini penuh. Mending ini aja dulu. Saya di bawah aja, Hi. Kasih koreksi dulu. Oh, jangan. Sementara Hi, saya lagi makan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan. Nggak apa-apa, Ustaz. Bukan karena Gurunda ini 1700 tuh Gurunda gitu. Jadi jangan Gurunda yang turun. Iya, jangan. Makanya Makanya ini magnetnya Gurunda ini, magnetnya. Jangan diturunin magnetnya. Turunin kores. Iya, aku turun ya, aku di bawah. Ini yang dari Kristen. Oh iya, ini ada, aduh. Ya, ada yang minta kenapa tidak dijelaskan
Tolong jelaskan kenapa Al-Quran tidak menjelaskan silsilah. Karena Al-Quran ini fair. Al-Quran mengakui bahwa Yesus, Nabi Isa itu terlahir ajaib. Dia tidak punya ayah kandung. Untuk apa dijelaskan silsilahnya? Karena baik orang Yahudi maupun orang Arab itu berdasarkan garis ayah, bukan garis ibu. Ya, sehingga Al-Quran tidak menceritakan berdasarkan garis ibu, karena itu tidak sesuai budaya mereka. Dan tidak mungkin menceritakan sesuai garis ayah, karena Yesus atau Isa itu tidak punya ayah. Selesai urusan Al-Quran. Nah, yang jadi masalah Bible ini menceritakan silsilah tapi terjadi gesekan, terjadi pertentangan. Menurut Matius kakeknya Yesus adalah Yakub, menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Eli. Apakah mungkin satu orang mempunyai dua kakek kandung dari satu ayah? Sebentar Ustaz Sugi, kita sapa dulu, ini dari kekristenan bukan Bang Jepri. Bang Jepri, selamat malam Bang. Kristen harusnya. Bang Jepri. Bang Jepri, selamat malam Bang Jepri. Itu ada Bang Natural tuh, mungkin pengen jawab. Bang Natural lebih agresif tuh. Ya, kirim permintaan aja Bang Natural. Agresif boleh, tapi jangan menghujat. Kita bicara pakai ilmu, pakai data. Ini Bang Jalan Sesat aja dulu yang tadi. Kayaknya dia ada agak ini tertib. Ya, ini Bang Jalan Sesat masih monitor. Baik, terima kasih. Ya, silakan jelaskan dulu. Saya diturunkan. Baik. Selama ini kan kalian memperdebatkan Yesus itu Tuhan kan? Ya kan? Bang, ini masalah silsilah Bang, jangan dilarikan dulu. Bang. Iya, masalah silsilah Yesus nih Bang. Diteruskan aja dulu. Dia kan bertanya tentang ini dari perspektif Al-Quran. Iya, sudah saya jawab. Kalau Al-Quran tidak menceritakan tentang silsilah. Kenapa? Itulah kejujuran Al-Quran. Gitu. Kenapa? Karena Al-Quran secara gamblang mengakui dan tanpa ragu-ragu bahwa Nabi Isa itu tidak punya bapak. Sehingga tidak mungkin menuliskan silsilahnya Yesus atau Nabi Isa. Begitu. Nah, sementara di Bible ini mengakui Yesus terlahir ajaib tapi punya silsilah. Dan silsilahnya ini tidak akur antara yang ditulis oleh Lukas dan yang ditulis oleh Matius. Menurut Matius kakeknya Yesus adalah Yakub, menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Eli. Apakah mungkin satu orang mempunyai dua bapak kandung? Kan tidak mungkin. Nah, silakan tanggapi. Baik. Ingin dengar atau ini? Ingin mendebatkan nanti? Ya, kita mendengar aja dulu. Silakan aja ini dulu, ditanggapi dulu. Mendengarkan dulu. Berarti itu akan potensi mendebatkan nanti ya? Ya terserah, Pak. Itu terserah ini nantinya mengikuti alur, Pak. Bapak jelaskan aja dulu. Jangan terguncang dulu, Pak. Jelaskan dulu, Pak. Saya sih tidak terguncang karena saya sudah kuat. Ya udah, silakan. Baik. Jadi kenapa itu agak ada bentrok antara silsilah? Karena dalam Alkitab itu silsilah yang dimaksud bukan silsilah tentang biologis, tapi bagaimana terjadinya nanti sang juru selamat itu akan datang gitu, dari keturunan siapa. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Raja Israel. Tapi kok Raja Israel, orang Israel menentangnya? Nah, karena konsep dari Israel itu adalah raja yang memiliki tahta di bumi yang ingin membebaskannya dari penjajahan Romawi. Karena pada waktu itu yang menjajahnya adalah bangsa Romawi. Sedangkan yang diinginkan Tuhan adalah pembebasan dari sebentar saya potong Pak. Sebentar Pak, saya potong. Kita menanyakan silsilah, bukan menanyakan sejarah Pak. Silsilah
silsilahnya aja. Jadi biar nyambung, biar sinkron, Pak. Jelaskan silsilah aja. Ya, Jangan makanya lari saya kemana-mana dulu, Pak. Makanya saya katakan tadi, silsilah biologis itu tidak secara dituliskan secara eksplisit gitu, secara langsung. Tapi silsilah itu bermaksud untuk silsilah penyelamatan nanti gitu, penyelamatan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini bukan silsilah penyelamatan kita bahas, Pak. Silsilah tentang Yesus, bukan tentang penyelamatannya, bukan konsepnya. Ya, makanya saya katakan tadi. Oke. Saya tanggapi biar tidak terlalu panjang. Jadi Anda mau mengatakan bahwa silsilah ini tidak berbicara tentang hubungan darah, kan begitu? Nah, Iya. kalau Anda mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan darah, Anda harus mengakui bahwa Ishak tidak ada hubungan darah dengan Abraham. Anda baca di dalam Lukas 3 ayat 32. Anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Amminadab. Oh, panjang banget ya. Bentar. Yang sudah mendekati ke Abraham aja mana ya? Bentar. Ya intinya itulah. Berarti Anda menolak bahwa Ishak itu tidak ada hubungan dengan Abraham gitu. Karena ini berbicara silsilah. Loh, kalau Anda tidak menolak, seharusnya Anda juga jangan menolak bahwa Yesus punya hubungan darah dengan Yusuf. Kan begitu. Karena ini berbicara pertalian darah ini, Pak. Anda tidak bisa mengelak di sini. Ya. Karena jelas-jelas bahwa ini berbicara tentang hubungan darah. Kenapa sih? Nah ini saya kasih tahu penyebabnya. Kenapa Yesus ini dipaksakan punya silsilah? Karena menurut orang Kristen, ya menurut orang Kristen di dalam kitab Yesaya 9 ayat 6, ya itu yang akan mewarisi tahta Daud itu garis keturunan Daud. Coba Anda baca Yesaya 9 ayat 6. Kalau bukan keturunan Daud secara daging, maka dia tidak bisa mewarisi tahta Daud. Makanya Paulus di dalam Roma 1 ayat 3, Yesus dikatakan sperma Daud. Baca, dalam bahasa Yunaninya spermatos David. Tuh. Jadi, ya supaya Yesus ini bisa menggenapi nubuatan itu, dia harus ada talian darah dengan Daud. Dengan Yusuf itu tadi, begitu loh. Baik, kan saya sudah jelaskan tadi. Konsep raja yang dimaksudkan Yesus dengan konsep rajanya orang Israel itu sangat jauh berbeda, begitu Bapak. Nah, iya. Mungkin gini, jangan sesat ya. Mungkin dia bahas. Oke, silakan. Oke, jadi gini. Kalau yang dimaksud Kristen itu adalah Yesus raja di sorga ya, atau kerajaannya itu di sorga, maka tidak memenuhi nubuatan di dalam Yesaya 9 ayat 6. Karena yang diwariskan itu tahta Daud. Daud itu raja real, punya tentara, punya wilayah, punya kekuasaan. Itu yang dinubuatkan. Nih saya baca ya. Sebenarnya ini menurut kami yang membaca ini bukan nubuat, tapi orang Kristen mengatakan ini adalah nubuatan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkan dan keadilan kebenaran dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi menurut Yesaya 9 ayat 6, yang diwariskan itu adalah tahta Daud secara real, bukan tahta Daud, bukan kerajaan surga. Kalau Anda mengatakan itu kerajaan surga, maka Yesaya 9 ayat 6 ini tidak cocok untuk Yesus. Ya, mungkin Bang Julius mau menambahkan. Bang Ya, Julius, silakan Bang Julius. Nggak, kasih Bang Jangan Sesat jawab dulu. baik. Apakah Bapak sudah khatam mempelajari Alkitab itu tentang tahta Daud itu? Dari Kejadian sampai Wahyu sudah saya baca. Makanya saya pakai Bible berjalan, aman. Baik.
Kan seharusnya Bapak tahu dong, tahta Daud itu sudah hancur sebelum datangnya Yesus. Justru karena tahta Daud itu sudah hancur, maka akan dibangkitkan kembali. Ya, akan diwariskan kembali, kejayaan Israel itu akan kembali dengan datangnya Mesias. Makanya kalau Anda lihat di dalam Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Dipulihkan dari apa? Dari tentara Roma. Akan diusir itu tentara penjajahan Roma itu, sehingga kerajaan Daud yang sudah hilang itu akan tumbuh kembali. Itu sebenarnya yang diharapkan sesuai nubuatan ini. Baik. Sekarang kan Bapak sudah dapat tadi kan penjelasan saya, dan logika Bapak pun sudah masuk dalam penjelasan saya tadi, di mana orang Israel itu menginginkan raja kembali seperti zamannya Daud. Sedangkan yang dimaksud Alkitab itu beda. Bapak baca aja di Wahyu, itu ada tertulis Israel baru. Nah, Israel baru itu bagaimana itu maksudnya? Aduh, Pak, Yang Wahyu Bapak itu tahu. berbicara tentang sorga, Pak. Ini ayat ini tidak berbicara tentang sorga. Di 95 ini nggak bicara tentang sorga, Pak, tapi betul-betul kerajaan real. Coba dibaca dengan baik deh. Jangan disangkut pautkan dengan sorga, itu beda lagi. Gitu loh. Silakan Bang siapa Julius kalau mau menanggapi. Oke, mungkin aku tanggapi yang masalah Bang Jalan Sesat mengatakan bahwa yang diinginkan oleh Yesus itu adalah kerajaan, ya, bukan kerajaan di surga, bukan kerajaan dalam bentuk fisik, ya. Itu kan menurut Bang Jalan Sesat. Yang jadi permasalahan, dari mana Anda tahu isi hati Tuhan gitu? Memangnya Yesus pernah cerita, oh saya ini bukan raja dalam bentuk fisik, tapi saya dalam bentuk rohani. Ya, nggak ada Yesus ngomong seperti itu. Silakan Anda cek. Terus yang kedua, ya, kalau memang Yesus itu bukan dalam kerajaan fisik, kenapa dia mengambil, ya, pakai kata ngambil lah ini, mengambil keledai yang sedang tertambat itu untuk dia kendarai untuk masuk ke kota Yerusalem. Bahkan rakyat-rakyat Yerusalem itu sudah menyambut kedatangan Yesus dengan menggelar karpet merah gitu kan, taburkan bunga, taburkan kain. Itu kan adalah lambang bahwa mereka menyambut kedatangan raja. Keledai digunakan oleh raja Israel, ya. Jadi raja-raja di Israel itu bukan naik kuda putih, bukan naik kuda yang besar gitu, enggak, tapi naik keledai, karena memang lambang dari seorang raja di Israel itu adalah menaiki keledai. Itulah kenapa Yesus mengambil keledai, dan ayat tentang keledai itu sangat fenomenal, ya. Yesus sampai capek-capek, ya, menyuruh muridnya untuk mengambil keledai yang jadi kontroversi sampai sekarang karena tidak jelas nasib keledainya dikembalikan atau tidak. Itu adalah satu hal yang membuktikan bahwa Yesus itu sebenarnya raja secara duniawi, raja secara fisik. Keinginan dari Yesus dan keinginan dari murid-muridnya. Dan kalau teman-teman mau jujur gitu, coba kalian pikirkan gitu, kenapa orang-orang seperti Yudas, ya, orang-orang yang mengikuti Yesus itu mau ikut Yesus. Yudas itu ikut Yesus bukan karena tahu kalau Yesus ini adalah Mesias, tahu kalau Yesus ini adalah Tuhan gitu, enggak. Mereka tahu mereka mengikuti Yesus gara-gara klaim, ya, dan perkataan bahwa Yesus ini adalah Raja Israel. Yudas itu pengen jadi menteri, coy. Ya, murid-murid itu pengen ikut Yesus supaya dapat posisi kalau Yesus nanti mengklaim sebagai Raja Israel. Itulah kenapa, ya, Herodes itu nggak suka gitu, karena takut nanti kerajaannya diambil gitu kan. Kerajaannya diambil sama Yesus, dan Yesus jadi raja, dan ya orang-orang akan bersuka cita karena mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah raja secara fisik, benar gitu. Itu keinginan dari warganya, keinginan dari rakyatnya. Yang jadi masalah, apa benar Yesus itu tidak mengajarkan kalau dia kerajaan fisik? Itu perlu dipertanyakan. Ada nggak klaim dari Yesus? Nggak ada. Buktinya Yesus mengambil keledai gitu, Bang, sebagai bukti bahwa itu adalah simbol kerajaan fisik. Itu simbol loh. Kalau Yesus memang bukan mau jadi raja secara fisik, ngapain diambil keledai gitu? Ngapain diambil gitu kan? Repot-repot itu. Soalnya keledai itu sampai sekarang juga masih hilang, ya. Belum lagi bukti-bukti lainnya bahwa Yesus itu istilahnya punya pasukan atau punya orang-orang yang mengikuti dia, dan itu berpotensi untuk jadi pemberontak. Oke, silakan dari Bang Jalan Sesat. Apa bukti bahwa Yesus mengatakan dia bukan kerajaan dunia gitu? Padahal ciri-cirinya itu kerajaan dunia.
Ya, sebentar sebelum ke jalan sesat kita ke Pak Sukadame dulu. Sukadame masih monitor? Iya masih bang. Oke, udah dapat poinnya, Bro. Silakan, Bro. Ya udah lanjutin aja dulu bang, lanjutin aja, aku masih dengar. Lanjutin ke abang ini, saudara Pina jalan sesat. Baik. Abang itu mungkin kurang apa? Mungkin entah kurang puas. Enggak, siapa tahu Anda mau menanggapi dulu. Enggak apa-apa, sama abang jalan sesatin aja dulu. Baik. Bang Juma udah monitor, Bang Juma. Sebentar. Ya udah bang, udah. Saya rasa diberikan kembali kepada teman kita dari Kristen. Udah cukup sekali ilmunya tadi dari dua narasumber kita. Oke, silakan Bang Jalan Sesat tanggapi. Baik. Terima kasih. Wah, saya sebenarnya tidak perlu panjang lebar membahas tentang bagaimana konsep raja yang dimaksud oleh Tuhan, karena Bang Dokter Akal tadi sudah menjelaskan. Baik, Bang Dokter kan menanyakan bahwa di mana klaim bahwa Yesus itu mengklaim kerajaannya bukan datang dari dunia. Itu terdapat dalam Yohanes 18 ayat 36. Ini isinya. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Nah, begitu. Sudah puas? Cuma segitu. Nah, silakan ditanggapi. Oke, justru karena Yesus bukan raja di dunia ini, maka dia tidak cocok dengan Yesaya 9 ayat 6. Karena Yesaya 9 ayat 6 menjelaskan yang akan diwariskan adalah tahta Daud secara real. Kemudian, ya, karena si penulis ini menginginkan Yesus itu raja di dunia ini, supaya menggenapi apa yang tertulis di dalam Yesaya 9 ayat 6, maka silsilah Yesus disangkut pautkan dengan Daud. Seperti itu, makanya terjadilah cakar-cakaran antara Lukas dan Matius. Menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub, menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Eli. Tidak nyambung. Begitu. Baik. Silakan Bang Julius langsung gas. Speaker nggak. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya. Islam percaya kepada Injil toh? Islam percaya kepada Injil? Percaya, tapi bukan Injil yang ada pada Anda. Baik, Injil yang Anda percaya Injil yang mana sebenarnya? Begini, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf, ya, sebentar saya ayat 157, bentar saya bukakan ya. Surah Al-A'raf, intinya begini, 157 ya, seingat saya di situ. Bentar, 157. Sambil Ustaz Sugi nyari, aku mungkin jawab. Oke. Udah ketemu Bang, bentar Bang. Ya, di sini dikatakan, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi, ini al-ayah ya selanjutnya. Jadi, menurut surah Al-A'raf ayat 157, Injil yang dimaksud adalah Injil yang berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, apakah Injil Anda itu berisi nubuatan Nabi Muhammad? Jelas tidak. Oh tidak, berarti Injil Anda bukanlah Injil yang dimaksud Quran. Selesai toh? Baik. Berarti Oke, mungkin ku jawab dulu Bang Jalan Sesat ya. Kalau yang tadi. Halo. Suaraku ada nggak? Iya, silakan Bang. Jadi gini Bang Jalan Sesat. Jadi gini ya. Silakan. Bang Jalan Sesat, kalau kita bicara ya, kalau memang kamu bukan untuk kerajaan dunia, tolong ya simbol-simbol itu jangan kamu pakai yang simbol dunia gitu. Jadi misalnya contoh, simbol-simbol raja itu apa? Materai raja, mahkota raja, ya. Jangan kamu pakai untuk membuktikan bahwa kamu tuh raja dari surga, bukan raja dunia gitu.
termasuk naik keledai, dan rakyat sampai menyambut, sampai menyerahkan bunga dan juga pakaian. Itu simbol orang ya yang menjadi raja, yang mau ditasbihkan jadi raja. Oke, mungkin Bang Jalan Sesat boleh bacakan lagi. Matius 21 ayat 5 itu, Bang. Enggak, Yohanes 18:36 yang tadi dibacakan Bang Jalan Sesat, boleh diulang? Karena Baik. begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 18:36. Baik. Yohanes 18:36, silakan Bang Jalan Sesat. Sebentar, mungkin Jawab, Bang Yesus. Sukadame di bawah dulu ya untuk menyimak. Saya naikin Kristen satu lagi biar ini nanti naik lagi ya Bang Sukadame ya. Ya, Bang silakan Sukadame. Bang, silakan. Bang Jalan Sesat. Baik. Ini terjemahan bahasa Indonesianya ya, karena saya Silakan. tidak tahu bahasa aslinya. Oke, silakan. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Oke, Akan oke, tetapi cukup. kerajaanku bukan dari Ya. sini. Baik. Oke, cukup. Silakan. Ada orang Yahudi. Kenyataannya, apakah murid-murid Yesus melawan nggak? Murid-murid Yesus mencoba melawan. Buktinya apa? Ya, Simon Petrus maksudnya ya. Simon Petrus mengeluarkan pedang dan bahkan ya telinga dari tentara Romawi putus. Artinya murid-murid Yesus ingin melakukan perlawanan. Tetapi yang mencegah perlawanan siapa, Bang Jalan Sesat? Yesus. Yesus yang menyuruh, Bang. Baik. Perlawanan. Kenyataannya murid-muridnya memang ingin melawan, yang mencegahnya malah Yesus, Bang. Kalau Yesus nggak cegah, terjadi nggak pertempuran saat itu? Terjadi, Bang. Jadi kenapa pula Yesus yang sok-sok baik dengan mengatakan, oh kalau saya kerajaannya dari surga, ya, kalau kerajaan saya dari dunia, maka murid-murid atau pengikut saya akan melawan. Memang mereka mau melawan kok. Tetapi kamu yang cegah. Tetapi kenapa kamu pula yang waktu di depan di depan Pilatus kamu sok-sok baik, seakan-akan murid-murid kamu nggak mau melakukan perlawanan? Aneh gitu kan? Kontradiksi nggak dengan tindakannya, Bang Jalan Sesat? Kontradiksi dong. Yang saya ingin tanya. Dicelia ini dari kekristenan bukan? Iya. Oke. Baik. Boleh dijelaskan, Bang Jalan Sesat, kenapa kontradiksi? Padahal muridnya mau melawan, tapi Yesus kok seakan-akan kayak ini ya, kalau pengikutnya itu orang baik yang akan melawan gitu kan? Di depan Pilatus dia tiba-tiba ngomongannya nggak sesuai dengan kenyataan. Baik. Terima kasih. Jadi, kenapa Yesus mencegah? Karena hukum yang diajarkan Yesus itu bukan hukum untuk membalas mata ganti mata. Mungkin akan terlihat kontradiksi sekali dengan PL ya. Kok Yesus mengajarkan kasih? Nah, Ya karena beda Tuhan. Enggak, yang saya tanyakan bukan masalah ajarannya, Bang. Kenapa di 18:36 itu ya Yesus mengatakan muridnya nggak melawan, padahal kenyataannya muridnya tuh pengen melawan tapi dia yang cegah. Kenapa Yesus malah di depan Pilatus ngomong seperti itu? Yang saya tanyakan itu, Bang. baik. Kenapa Yesus mencegah? Karena Yesus mengajarkan hukum kasih itu. Betul, Yesus mencegah, Bang. Aku nggak permasalahkan Yesus mencegah dengan alasan, oh karena itu hukum kasih, karena Yesus tidak mengajarkan mata balas mata, ya gigi ganti gigi. Oke, Bang. Cuman yang saya tanyakan, kenapa di depan Pilatus dia berkata seperti itu, seakan-akan muridnya itu tidak akan melawan gitu. Padahal kenyataannya tidak melawan. seperti itu. Iya. Itu dalam kitab apa, Bang? Iya, yang tadi 36. Yohanes 18:36. Yohanes. Ricelia kalau mau menambahkan silakan biar imbang Ricelia. Ini ibaratnya gini, Bang Jalan Sesat ya. Bang Jalan Sesat ini murid saya. Bang Jalan Sesat ini padahal sudah nyolong nih. Ya, sudah nyolong barangnya Bang Juma. Terus saya bilang sama Jalan Sesat, kau kembalikan, jangan kau colong. Tiba-tiba begitu di depan pengadilan, ya saya katakan bahwa Bang Jalan Sesat ini anaknya baik, dia tidak mungkin mencolong gitu. Padahal kenyataannya udah melakukannya.
murid-muridnya melakukan Hilang ya, suaranya. Mute, Bang Jo. telah melawan. Oh ya sorry, agak hang ini. Ya. Jadi nggak sesuai dengan perkataan dia di depan